sebatas makan minum. Pemakan gaji atau sebagai buruh misi seperti apa? Bagaimana membumikan Arnold Jansen ini di tengah umat? Kerja buruh atau apa tidak? Yang seperti tadi Pater sebutkan itu kan butuh awam. Saya pikir ya SVD bukalah hatinya untuk sopir dia juga, dan kami pasti terbuka Pater. Oke teman-teman, saat ini saya kedatangan dua tamu dari Soferdia yang kami hadirkan di program Buka Box. Jadi ada Pak Lorenz dari Soferdia Distrik Endelio dan Ibu Ina. Ya, keduanya tinggal di Ende. Dan kami ingin mencari tahu lebih banyak, membuka boxnya Soferdia selama ini. Apa itu Soferdia, kiprah mereka, kerjasama, tantangan. Bisa juga masukan kritik dari pihak luar yang butuh klarifikasi, baik dari Pak Lorenz maupun Ibu Ina. Pak Lorenz, Soferdia itu apa? Terima kasih Pater untuk pertanyaannya. Soferdia itu kependekan dari Societas Verbi Divini Awam. Kami ini adalah anggota Soferdia, anggota SVD Awam. Gitu. Oke. Ya. Dalam arti bahwa di tengah dunia SVD berkarya melalui Soferdia begitu? Atau bagaimana? Ya, saya kira bersama Soferdia, SVD berkarya bersama SVD bersama Soferdia sebagai rekan kerja Pater dalam karya misi. Oke. Kira-kira di Ende sendiri jumlah anggota SVD awam bisa dikatakan begitu ya. Soferdia. Ya. Ada berapa banyak peserta? Kalau sejak awal keanggotaan yang sempat terdata itu tercatat 156 anggota. Pada range usia? Tetapi dalam kenyataan bahwa yang aktif itu hanya kurang lebih sepertiganya. Jadi kurang lebih yang anggota tetap itu ada 56 orang. Dan yang anggota sementara itu ada sekitar 21 orang. Apakah yang maksud yang aktif adalah 21 orang? Ya, yang sementara. Oke, aktif yang dimaksud ini aktif berdoa kah? Aktif mengeksekusi kegiatan kah? Dan kalau mengeksekusi kegiatan, program apa saja dari Soferdia yang sudah berjalan selama ini? Anggota aktif itu karena memang selama kegiatan, selama melaksanakan program itu ada 4 program dalam Soferdia itu berdasarkan 4 matrakas SVD. Bukan cuma berdoa, Pater. Bukan cuma berdoa. Ya. Karena ada selentingan itu, Soferdia ini seperti Santa Ana dan Santo Joachim. Yang khas dari dua kelompok ini, mereka cukup sangat intens berdoa. Sekarang pertanyaan publik yang ingin saya buka boxnya Soferdia itu, apa benar ini? Baik Pater, saya mungkin sedikit menambah dulu dari apa yang dijelaskan oleh Ibu. Jadi apa yang dimaksud dengan anggota sementara dan tetap. Nah, kami itu masuk melalui satu jenjang katakanlah pendidikan. Oke. Jadi dimulai dengan anggota sementara itu dari 1 tahun sampai 5 tahun. Itu itu yang disebut dengan anggota sementara. Nah, sesudah 5 tahun itu menjadi anggota tetap dan diterimakan salib misi. Oke. Lalu seperti selentingan atau ada pandangan bahwa kami sama dengan Santa Ana atau Santo Yosef, saya pikir kami berbeda, Pater. Berbeda. Okay. Tolong buka box berbedanya. Mengapa? Kalau yang saya tahu tentang Santa Ana atau Santo Yosef, mereka bergerak dalam proki. Oke. Di mana ada proki, di situ ada Santo Yosef, ada Santa Ana. Oke. Dan mereka melayani kepentingan pastor di dalam situ, terutama untuk Santa Ana misalnya, kepentingan para imam. Tapi kalau Soferdi, kami ini sebenarnya bersifat internasional, Pater. Jadi di mana ada SVD, di sana ada Soferdia. Oke.
Jadi sifatnya itu mendunia. Pertama. Nah, sementara kegiatan kami, Pater, kami dalam kegiatan kami itu selalu berpedoman pada 4 matra kas SVD, Pater, ya. Kitab suci, animasi misi, GPSC atau apa namanya tadi, Keadilan perdamaian. keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, dan komunikasi, Pater. Itu yang kami selama ini memang berjalan itu belum maksimal, Pater, tapi kami sudah berusaha supaya kegiatan kami itu selalu berpedoman pada 4 matra kas SVD gitu. Oke. Artinya Soferdia dimanapun mereka punya satu prinsip kerja, katakan begitu, untuk menegaskan atau mengafirmasi 4 matra ini Iya. dalam karya. Iya. Komunikasi, kitab suci, GPIC, dan dan komunikasi. animasi misi. Oke. Oh ya. Soferdia sendiri di Ende sudah sejak lama berdiri atau kelompok ini baru? Ibu Ina? Ya. Kelompok ini berdiri tahun 2020. 2000. Berarti tahun kelima ya? Ya. Dijaring oleh almarhum Pater Yosef Siran. Kemudian itu waktu itu kita diberi daftar ya Bapak ya. Di daftar diberikan kepada di kantor-kantor SVD, di unit-unit SVD, sehingga siapa yang berminat, siapa yang punya hati itu untuk bergabung dalam kelompok ini, itu dia bisa mengisi kemudian mendaftar diri. Setelah itu setelah mendaftar kami melaksanakan pertemuan perdana bersama dengan semua anggota yang sudah terjaring itu di aula paroki Onekore. Setelah itu dalam proses kami dikukuhkan waktu itu dalam perayaan Ekaristi di gereja Onekore. Oke, berarti ini tahun kelima ya? Ya. Dan seturut penjelasan Pak Lorenz tadi, 5 tahun awal itu saat-saat transisi masuk sebelum terima salib. Iya. Apakah sampai hari ini belum terima salib? Nah, begini Pater, ya artinya dari 56 anggota tetap itu baru 36 yang menerima salib misi ketika diadakan perayaan di Borneo pada tanggal 29 Januari kemarin. Berarti masih lagi 20 yang belum terima salib misi. Terima salib itu menandakan bahwa kami sudah boleh menyandang predikat Soferdia anggota kekal sampai mati. Oh, sampai mati. Sampai mati, Pater. Iya. Dan di dalam keanggotaan tetap itu kami memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anggota. Apa itu, Pak? Ya, misalnya hak kami, Pater, ya, paling tidak SVD juga memberi perhatian pada kami. Misalnya? Dalam bentuk nanti akan dibuat buku anggota untuk seperti katalogus. Dan kalau ada yang meninggal, dibuat buku juga seperti buku ordo misalnya, ordo ofisi. Dan pada hari kematian salah satu anggota kami itu akan didoakan. Nah, itu yang menurut kami itu luar biasa. Santa Ana kan tidak mengalami seperti itu, Pak. Oke. Yang lain? Hak yang lain? Hak yang lain ya kami artinya kami bisa hadir sebagai seorang yang benar-benar rekan kerja SVD, Pak, dimanapun kami berada. Dengan seluruh kemampuan tenaga kami, kami siap untuk menyumbangkan, Pak. Selain mungkin secara materi, sesuai dengan kemampuan kami, Pak. Oh, oke. Begitu. Oke. Begitu. Sejauh ini yang masuk di distrik ini itu pada range usia berapa? Dari 50-an itu? Di usia 30-an ada, di 40-an juga ada, sampai yang paling tinggi di usia 60-an. 60-an. Ya. Berarti antara 30 sampai 60 ya? Ya. Pertanyaannya di bawah 30, apakah mereka berkemungkinan juga menjadi Soferdia? Di bawah usia itu, awal-awalnya mereka ikut. Nah, ada. Tetapi dengan perjalanan waktu, mereka merasa bahwa, ini bukan wilayahnya kami. Alasannya apa?
mereka merasa bahwa kami tidak cocok berada di antara orang tua. Seperti itu alasan yang sempat saya rekam. Mereka ingin ada di kelompok mereka. Jadi kalau ada sopir dia orang muda. Seperti itu Pater yang saya pernah merekam pembicaraan dari anggota kami yang lebih muda. Sehingga sekarang itu yang kami rekrut itu orang-orang dewasa yang pada usia 30-an ke atas, Pater. Itu sampai 60-an. Apakah ketika mereka lebih memilih pada circle mereka ya, 30-an, katakan sampai 20 lah antara itu. Apa itu tidak menjadi masukan buat Soferdia berpikir pendekatan seperti apa yang harus kita buat supaya kelompok ini di dalam Soferdia yang satu payung ini? Ya. Atau ya sudahlah, kalau kamu merasa tidak nyaman di circle ini, yang menurut kamu orang tua saja, ya sudah, say goodbye. Atau menjadi masukan untuk berpikir, oke, kita harus berbenah untuk mencari pola pendekatan baru ke kelompok ini untuk menjangkau mereka. Oke, Pater. Jadi memang untuk sekarang, Pater, orientasi kami itu pada merekrut anggota-anggota yang relatif dewasa, Pater. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan ini, kalau ada orang muda yang bersedia bergabung dalam kelompok sopir dia, kami memfasilitasi. Itu tugas kami sebagai sopir di distrik, Pater. Termasuk juga akan membentuk sopir dia subdistrik di paroki-paroki SVD. Misalnya di Ende, di Onekore, di Bolotolo, di Bolowaru, Datu Keli dan Mukusaki. Itu dalam rencana ke depan kami akan turun ke proki-proki itu untuk memfasilitasi kemungkinan terbentuknya sopir di sana, subdistrik sopir. Nah, kalau misalnya orang muda ini ada yang berminat, Pater, yang kami akan memfasilitasi. Tetap mereka itu seperti salah satu sub begitu, Pater, sub distrik, katakan subnya orang muda, tapi mereka di bawah distrik, sehingga mereka tidak bisa berjalan sendiri. Boleh mereka ada kegiatan di kelompok orang muda, tapi pada waktu tertentu mereka harus bergabung dengan kami. Misalnya tiap bulan kita bertemu di rumah di mana salah satu anggota, mereka hadir supaya mereka juga tahu apa yang sedang dibicarakan di kelompok kami itu. Rencana apa saja yang harus kami jalani bersama. Gitu. Kalau dilihat dari penjaringan misalnya ke Ibu Ina misalnya, atau dilengkapi Pak Lorenz. Di sini ada beberapa universitas yang diurus awam misalnya. STPM itu oleh kongregasi Suster Ursulin ya. Kalau Stipar di bawah keuskupan, katakan Unflor misalnya. Atau juga ada beberapa anggota dewan yang dia memang Katolik. Atau guru-guru di beberapa sekolah yang kepala sekolahnya Katolik. Ini kan kita bisa bilang dia stakeholder atau bahkan mungkin pejabat pemerintah. Apakah Soferdia berpikir juga untuk menjangkau kelompok ini? Karena dengan demikian ada kebijakan-kebijakan publik yang dibuat, misalnya soal sampah, soal ekologi yang juga menjadi concern dari SVD, soal HIV/AIDS, soal perdagangan orang, soal pendampingan orang muda, soal keluarga yang broken. Jadi kan ada satu kebijakan yang dibuat untuk menangani berbagai persoalan-persoalan sosial seperti ini. Sehingga mereka itu betul terjaring di dalam kelompok ini. Apakah berpikir untuk menjangkau stakeholder seperti ini? Baik, Pater, sejauh ini yang kami jalani di dalam komunitas ini di Soferdia ini menjaring anggota-anggota itu yang dimaksud. Sebenarnya kami punya juga anggota Soferdia yang dari kalangan dosen, dari dokter, dari guru-guru, juga banyak karyawan yang bekerja di semua kantor-kantor itu dan yang punya pengaruh ke arah publik juga. Jadi ini sebenarnya ide yang bagus. Mungkin ke depannya Soferdia juga bisa menjangkau yang pemerintah, bagian pemerintahan. Sebenarnya orang politik kita ada juga, Bapak ya.
Oh ya, Bapak Herman itu termasuk juga dalam anggota Soferdia. Termasuk dalam anggota Soferdia juga. Dan kedepannya itu peluang bagus menurut saya Pak Pater, supaya kita benar juga apa kata Pater bahwa kita dalam kegiatan lingkungan punya itu kita pilih sampah seperti yang Pater omong, tetapi kegiatan kita yang sama seperti itu. Jadi kalau misalnya mempengaruhi lebih banyak, bahkan kebijakan juga bagus. Hanya ini harus saya rasa kita harus duduk bersama ya Bapak ya, untuk bisa bagaimana caranya kita bisa mencaring anggota yang lebih luas lagi. Gitu, Kalau Loris mau menyampaikan soal ini, bahwa memang stakeholder seperti ini perlu untuk menjadi target dalam tanda petik, dia harus juga menjadi jejaring Soferdia. Oke, Pater, saya bisa tambahkan ya. Memang itu harapan kami, Pater, ya, bahwa ke depan Soferdia itu bukan hanya berkutat di antara kelompok kami yang rata-rata, Pater, ya, ibu-ibu, tetapi lebih luas jangkauannya, terutama kepada kalangan yang pengambil keputusan publik, Pater. Ini yang memang masih ada hambatan dalam kalangan kepengurusan, Pater, ya, karena kami juga menyadari bahwa posisi kami di tengah masyarakat ini apa ya, Pater, ya, boleh dikatakan bahwa masih jauh dari para penguasa ini. Jadi kalau misalnya kemudian itu ada anggota kami yang kami rekrut itu dari kalangan katakanlah para dosen atau orang-orang pemerintahan, mereka ini yang kami harapkan untuk bisa mempengaruhi para pengambil keputusan. Sehingga Pater, misalnya tadi Pater omong bahwa kita pungut sampah di pantai, tetapi sesudah itu sampah penuh lagi ketika hujan. Nah itu berarti kebijakan harus dibuat di hulunya, bukan di muaranya. Selama ini kan kita hanya membersihkan sampah, tapi bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh oleh para pengambil keputusan di tengah masyarakat, Pater. Jadi harapan Pak Lorenz juga Ibu Ina sebenarnya yang menjadi anggota Soferdia itu tidak hanya mereka yang dalam katakan gampang terjangkau. Misalnya awam yang bekerja di perusahaan milik SVD, usaha bisnis milik SVD yang otomatis menjadi anggota Soferdia. Atau di lembaga sekolah yang kebetulan itu menjadi milik SVD, awam yang bekerja di situ lebih gampang untuk kita jaring menjadi anggota Soferdia. Tapi dia lebih luas dari itu. Lebih luas. Betul, menjangkau stakeholder yang mereka menentukan kebijakan untuk berbagai persoalan sosial, ekologi, banjir, sampah, HIV/AIDS dan sekian. Sejauh ini merasa bahwa SVD sudah sungguh merangkul Soferdia dalam hal misalnya melibatkan untuk menentukan kebijakan SVD ke depan, keluar beberapa hal yang menjadi perhatian atau concern dari SVD? Terima kasih, Pater. Ini pertanyaan yang memang kita harus jujur, Pater, ya, mengatakan bahwa upaya pihak SVD untuk merangkul awam dan menganggap bahwa awam itu mitra, itu baru bertumbuh, Pater. Baru bertumbuh di tahun-tahun terakhir ini. Berarti yang sebelumnya? Sebelumnya mereka anggap bahwa kami seorang pekerja. Ya. Itu pada kenyataan. Kami yang bekerja di lingkaran perusahaan atau unit-unit karya SVD itu kan dianggap sebagai pekerja yang mencari nafkah, Pater. Sama juga guru-guru yang mengajar di sekolah SVD juga dianggap sebagai guru yang memang mencari penghidupan. Belum dilihat sebagai partner sebagai partner dalam karya misi yang lebih luas, Pater, ya. Nah, baru beberapa tahun terakhir ini pikiran ini mulai muncul dan di kalangan SVD banyak yang sudah menganggap SVD itu bagian dari katakanlah rekan kerja SVD. Walaupun masih di antara itu satu dua masih berpikir atau mungkin kurang memberi perhatian, Pater, karena masih menganggap bahwa ya untuk apa sopir dia atau kerjanya apa, peperannya, seperti itu. Tapi kami melihat sikap pimpinan SVD sekarang ini justru memberi perhatian dalam arti bahkan kami diberi seorang moderator untuk mendampingi kami, Pater, ya. Hanya memang kami sadar bahwa
karena kesibukan rutin kami juga sebagai seorang awam yang juga harus mengurus banyak hal termasuk juga penghidupan Pater, sehingga keterlibatan kami dalam bagaimana upaya kami membesarkan Sofirdia ini belum berjalan maksimal, termasuk harapan bahwa suatu saat kami bisa merangkul orang-orang yang memiliki kuasa untuk mengambil kebijakan publik atau apa itu yang masih minim Pater. Tapi ke depan kita berharap bahwa Sofirdia bertumbuh ke arah situ. Gitu Pater. Oke. Ada beberapa kebijakan ekstra dari SVD itu yang dalam 3 tahun menjadi perhatian SVD. Penanggulangan HIV/AIDS, perdagangan orang, ekologi, pendampingan kaum muda terkait dengan katakan bencana sosial dalam penggunaan media digital, lalu pendampingan keluarga-keluarga Katolik. Bagaimana Sofirdia menerjemahkan ini? Apakah ini hanya menjadi concern perhatian SVD sendiri untuk menyelesaikan masalah di luar SVD sekian, atau Sofirdia sendiri sudah diajak untuk menerjemahkan bersama apa yang nanti Sofirdia buat terkait ekologi, penanganan HIV/AIDS, pendampingan orang muda, pendampingan keluarga-keluarga Katolik, lalu perdagangan orang. Ibu Ina? Soal yang tadi Pater sampaikan itu sebenarnya sudah ada dalam 4 matrakas SVD yang kami jalankan sebagai seorang Sofirdia. Tetapi untuk menjangkau yang seperti HIV/AIDS, terus narkoba dan sebagainya itu sampai sekarang kami belum sampai ke situ, Pater. Alasannya? Belum sampai ke situ. Di dalam itu di programnya ada, Pater, hanya untuk mengunjungi penderita HIV/AIDS, kemudian yang narkoba. Itu kami belum sampai pada titik itu. Hanya di dalam programnya kami itu ada. Dan kalau ini menjadi sebuah program yang sama juga dengan yang SVD punya, yang program-program SVD, saya pikir kami bisa juga diajak untuk bekerja sama, Pak, karena di luar banyak sekali awam yang bisa diajak untuk bermitra. Mereka yang di bagian kesehatan begitu. Dan saya pikir ini 4 matrakas yang ada, yang termasuk ini dalam program saya lupa ya, kerasulan GPIC, Pater. Nah, di dalam program GPIC kami sudah dalam tahap memberikan bantuan sampai narkoba juga ada, Bapak ya, untuk belum ada orang sakit yang meninggal. Itu sudah banyak yang kami berbantuan sejak beberapa tahun lalu, sejak dikukuhkan sekitar 2021. Hanya memang publikasinya yang kurang. Tapi punya Facebook? Ada, akunnya baru dibuat. Ada Facebook, Pater. TikTok belum, baru Facebook. Dan YouTube. YouTube juga belum, Pak. Oke. Gampang itu nanti diatur. Oke, Pak Lorenz. Terlepas dari yang tadi disampaikan oleh Bina, juga ada pertanyaan dari kami terkait ad extra. Ada beberapa hal yang juga terkait masalah yang kita lihat yang sering kali terjadi di ND. Misalnya, di sini ada kampus, ada Unflor, ada Stipar, ada STPM. Dan itu mahasiswanya datang dari berbagai daerah. Ada yang datang dari Manggarai, Maumere, Larantuka, Lembata. Ada yang dari Maurole, Maukaro. Dan tidak semua punya keluarga di sini. Ada yang tinggal di kos. Ada yang di kos memang dia homogen di situ. Laki-laki semua laki-laki, perempuan semua perempuan. Tetapi ada juga yang dia kos campur. Dan ada banyak persoalan muncul dari situ. Aborsi bisa terjadi, pergaulan bebas bisa terjadi, terus pernikahan dini bisa terjadi. Ini juga menjadi
isu yang pernah dibicarakan di Soferdia selain bahwa bulan depan kita rekoleksi di sini, bulan depan kita berdoa di sini. Apakah ini juga menjadi perhatian dari Soferdia? Oke, Pater. Memang ya, secara jujur bahwa hal-hal begitu memang belum dalam pemikiran kami, Pater ya. Kami masih mengarahkan perhatian pada orang-orang yang misalnya sakit, Pater, atau yang meninggal dunia, atau anak yatim. Yang Sakit dalam pengertian ini dikunjungi atau disembuhkan? Dikunjungi dan dibantu secara finansial, Pater. Oke. Ya. Sedangkan seperti tadi yang Pater sampaikan, bagaimana memberi perhatian kepada orang-orang muda ini, terutama tempat mereka hidup di kos atau itu, memang belum, Pater. Kami belum mengarahkan pikiran ke sana. Justru kami mengharapkan kalau misalnya itu menjadi pemikiran SVD, maka sebaiknya melibatkan kami, terutama untuk tindakan nyatanya, Pater ya. Seperti tadi saya ingat bahwa pernah ada peristiwa bakar lilin di sini untuk para perdagangan orang ya, Pater ya. Saya dengarnya kemudian, padahal peristiwa-peristiwa itu juga mestinya juga melibatkan Soferdia. Supaya kehadiran kami juga bisa lebih dikenal, dan mungkin juga gaungnya juga ada bahwa orang-orang juga melihat, oh ya ternyata Soferdia itu punya keprihatinan dengan perdagangan manusia atau HIV atau orang-orang sakit. Saya sangka, ya ini larinya ke mantra GPIC ya. Ya. Untuk bagaimana membuka merangkul gitu. pikiran bahwa ada Soferdia sebagai tangan kanan merangkul kelompok di sana yang sedang bermasalah dalam hal menjual orang. Ya kan? Iya, Pater. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, Pater, memang selama ini hanya baru sampai pada apa yang kita buat tetapi belum dalam tindakan nyata itu antara katakanlah pihak SVD, terutama dalam GPSI tadi itu belum merangkul kami untuk bersama-sama lah kita turun gitu. Dan itu yang saya ingat ketika kapital provinsi di Mataloko di tahun lalu itu ada salah satu pastor menyampaikan bahwa apa itu Soferdia? Apakah hanya berdoa saja? Apakah hanya berdoa kalian sama dengan Santa Ana, Lego Maria, dan lain? Yang kami harapkan ialah kamu juga turun langsung, terjun langsung bersama kami untuk mengatasi penyakit sosial ini. Orang sakit, orang kena HIV, orang-orang yang memang orang-orang kecil yang perlu dibantu, bencana alam, dan lain-lain. Hanya memang, Pater, kami juga harus secara mengakui bahwa memang kami hidup di tengah masyarakat ini agak beda, Pater ya. Karena sebagai awam, sebagai sebuah keluarga, kami harus punya kesibukan lain, mencari nafkah dan lain, urus keluarga. Itu juga memang tidak mudah juga untuk kami begitu spontan seperti anggota SVD definitif. Begitu ada soal, kami langsung jalan. Kami kan pasti ada, harus ada pertimbangan ini, pertimbangan itu. Tetapi saya kira idealnya ke depan, Pater ya, mungkin pihak SVD dalam arti komisi-komisi ini bisa melibatkan kami dalam hal-hal seperti itu, sehingga kami pelan-pelan juga bisa lebih bertumbuh, Pater ya, sesuai dengan harapan SVD bahwa kita rekan kerja, bukan hanya sebatas narasi, tapi dalam tindakan nyata. Begitu, Pater. Saya harap di program ini baik Pak Lawrence maupun Ibu Ina juga semua Soferdia yang menyaksikan ini dan siapapun itu melihat bahwa dari segi matra komunikasi sesuai tupoksi begini cara kami untuk menjalin jejaring dengan Soferdia. Mengundang, berbicara, ngobrol, dan mensosialisasikan apa yang sudah dibuat oleh Soferdia. Ya kan? Dan sesuai tupoksi dari komunikasi. Sebagaimana di saat ini dengan program ini yang bisa dibuat. Benar kan? Oke. Juga yang kami ingin cari tahu, Pak Lawrence juga Ibu Ina, di sini banyak juga awam SVD muda
yang mungkin mereka sedang mencari bentuk apa, organisasi mana yang mereka bisa masuk. Ada yang dosen, ada yang pemain bola, ada yang pemain musik, ada yang guru muda, ada yang masih menganggur. Apakah mereka-mereka ini juga sudah terjaring di kelompok ini? Nah, ini berat sekali kan pertanyaan? Pater, karena memang kami belum menjangkau ke arah sana. Karena memang juga keterbatasan kami, sumber daya dan lain juga terbatas. Untuk menjauh ke sana juga kita juga butuh ada dukungan juga, kemampuan dan lain-lain untuk bisa merangkul mereka, Pater. Justru yang kami merasa kesulitan saat ini, orang-orang yang kami anggap bahwa mereka punya potensi menjadi orang anggota SVD untuk bersama-sama memikirkan bagaimana orang muda, bagaimana kelompok ini atau kelompok itu yang harus diberi perhatian, itu justru belum menjadi bagian dari SOPRD. Terutama yang saya mau ngomong pada, terutama para mantan SVD yang saya sebenarnya berharap mereka itu harus menjadi pionir supaya bisa mengajak orang lain, karena mereka sudah merasakan pendidikan SVD, kehidupan yang bertahun-tahun dalam biara, sudah dibentuk karakternya sekian. Itu saya rasa itu modal besar, Pater. Tapi sulit, itu yang kami sulit karena biasanya secara terpisah itu mereka ya sekedar guyon atau apa Lorenz kami masih sibuk ya. Urus ini urus itu dengan pekerjaan dan lain. Juga cari nafkah dan lain-lain. Kita juga memahami, Pater. Tapi yang Pater harapkan ini sebenarnya juga harapan kami, hanya kami belum bisa menjangkau, Pater, ke kelompok-kelompok yang sekian, Pater. Masih pada tataran atau lingkaran kami orang-orang sederhana, anggota yang banyak sederhana dan dari ibu-ibu, bapak-bapak juga ada, tapi kalau dibandingkan itu mungkin berapa ya, 10 berbanding 5 atau 2 begitu. Belum banyak yang terlibat. Nah, kami hanya masih fokus tuh pada kegiatan seperti tadi, Pater, ya, 2 mingguan atau 2 bulanan, mengumpulkan dana misi untuk membantu karya misi di Afrika. Itu kami pernah melakukan 3 tahun berturut-turut mengumpulkan dana itu. Lalu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti doa Rosario daring, SOPRD Indo-Leste. Jadi mulai dari Provinsi Jawa, Provinsi Ruteng, Provinsi Ende, Provinsi Timor, dan mana lagi? Satu lagi. Itu ada tempat Ende, Jawa, Timur, Ruteng. Ruteng ya. Nah, itu kami biasanya pada bulan Mei dan Oktober tuh selalu ada doa Rosario daring tadi, dan di situ kami saling mengenal walaupun hanya secara di udara, tapi anggota mereka sudah saling menyapa gitu. Pak Lorenz atau ibu siapa dari Jawa yang pernah dikenal dulu justru bertemu lagi di sebenarnya itu hal yang positif menurut saya, Pater. Begitu, itu yang selama ini kami lakukan. Lalu ikut pertemuan-pertemuan, misalnya kalau diundang SVD pernah di Mataloko, atau rapat-rapat yang kami dihadirkan ke Delro, itu lalu apalagi utusan mengikuti kapital general dari anggota SOPRD awam, dan juga salah satu awam kami itu Pak Sius Rada itu dipilih menjadi anggota SOPRD zona Pasifik, Asia Pasifik, Pater. Dan itu satu kebanggaan bagi kami karena merasa bahwa SVD sudah mulai membuka perhatian kepada awam yang memang menjadi rekan kerja ke depannya. Gitu. SOPRDIA itu jendela dari SVD melihat dunia, atau dia pintu yang dari situ kami melangkah ke dunia melalui kelompok SOPRDIA. Argumentasinya sederhana, karena di kelompok SOPRDIA itu kelompok di mana awam dari berbagai latar belakang itu atas nama keyakinan dan ketulusan dan kesetiaan mau menjadi bagian dari SVD, tapi awam dengan berbagai latar belakang profesi. Ada dokter, bisa jadi ada insinyur, ada ahli bedah mungkin, ada bankir mungkin, ada akuntan, ada ahli perpajakan, macam-macam bisa terkumpul di kelompok ini.
sejauh ini apakah SVD sudah melihat peluang ini bahwa kami ini Soferdia adalah batu loncatan untuk SVD terjun ke dunia sana melalui kami, karena ada banyak orang yang terkumpul di dalam kelompok ini dari berbagai latar belakang yang profesional. Apa itu ada? Atau belum? Atau kami masih merasa bahwa kami tahu semua? Soferdia juga berpikir ke arah situ, Pak Tar. Bahwa SVD melihat kami sebagai sebuah rekan harapannya kerja. itu ya? Itu harapan kami. Sejauh ini dari banyak misi SVD, kami belum sepenuhnya gitu kan. Dioptimalkan? Ya, belum sepenuhnya dirangkul gitu. Kalau diakui ataupun diterima, ya. tidak itu sudah. Oke. Hanya harapan kami bahwa ketika misi-misi SVD yang bisa melibatkan awam, ya, Pak Ter, jadi yang seperti tadi Pak Ter sebutkan itu kan butuh awam. Ya. Itu kami juga diajak gitu. Oke. Biar bergandengan tangan Pak Ter untuk mewujudkan misi-misi itu. Jadi kami sebenarnya mengharapkan Pak Ter bahwa SVD juga kami coba dirangkul begitu, diajak bisa sama-sama begitu. Dan saya pikir ya SVD bukalah hatinya untuk Soferdia juga, dan kami pasti terbuka Pak Ter untuk hal itu, karena kami ya namanya sudah bergabung dalam Soferdia, berarti kami terbuka untuk mendukung semua karya misi SVD. Itu harapan. Apakah di balik ini Soferdia mau katakan bahwa mari kita rendah hati untuk mengatakan bahwa pada porsi ini harusnya ditangani awam, yang adalah Soferdia, untuk SVD bisa menjangkau lebih jauh ke dunia. Dan biarkan SVD coba bertahan pada porsinya, supaya betul-betul awam yang ada di sini itu dioptimalkan dan menjadi batu untuk SVD bermisi di tengah dunia. Itu seperti apa? Pak Ter, saya kira SVD sejauh ini Pak Ter yang saya tahu, memang mereka juga sudah memberi peluang kepada awam. Walaupun tanda petik awam itu belum masuk dalam Soferdia sebagaimana yang kita tahu sekarang Pak Ter. Tetapi awam diberi kesempatan untuk berkarya dan justru bersama SVD. Walaupun Pak Ter, walaupun itu belum berjalan maksimal. Kalau saya lihat dari kenyataan yang ada, bahwa memang sulit mengubah pola pikir bahwa awam itu hanya sebagai pemakan gaji atau sebagai buruh misi atau seperti apa. Itu untuk mengubah pola itu memang agak butuh waktu Pak Ter. Syukur bahwa pada waktu-waktu terakhir ini SVD mulai memikirkan bahwa mereka bukan makan gaji lagi, tapi mereka adalah rekan kerja kita. Itu yang sedang dibangun Pak Ter. Dan kami mengalami bahwa situasi itu sedang bertumbuh. Bahwa SVD melibatkan awam untuk berkarya lebih jauh atau lebih efektif itu sedang bertumbuh, Pak Ter. Berharap bahwa ke depan semua anggota SVD itu melihat Soferdia itu sebagai komisionaris, Pak Ter, komission atau sebagai rekan kerja dalam karya misi. Jadi tidak memandang kami sebagai mungkin pemakan gaji atau buruh atau apa seperti pandangan tempo dahulu Pak Ter. Dan itu memang kita harus menghapus stigma. Stigma ini. Oh, kamu karyawan, kami imam atau buder sebagai majikan kamu. Nah, itu yang kita berharap pelan-pelan itu dikikis. Dan saya ingat Pak Ter, ini ketika zamannya Pak Ter, almarhum Pak Ter Yan Bele, beliau mulai seperti secara revolusioner mengubah pola pandang itu. Karyawan itu mitra kerja, bukan
sebagai pekerja buruh atau apa tidak. Dan itu bertumbuh pada kemudian, tapi kemudian menghilang lagi. Ya, tetapi terakhir mulai kembali bertumbuh pemikiran bahwa awam harus terlibat sepenuhnya di dalam karya misi tanpa menganggap mereka hanya bagian dari yang membebani. Tapi ada juga yang berpikir bahwa karyawan hanya membebani. Padahal karyawan sebenarnya itu sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk satu kebersamaan Pak dalam karya serikat begitu. Oke, untuk pertajam ini satu contoh yang saya mau angkat dan ini minta dijernihkan, diklarifikasi ya. Setidaknya demikian. Contoh saja. Misalnya di 15 Januari saat peringatan Santo Arnold Luciansen. Nah, seperti apa? Keterlibatan Soferdia dalam event SVD seperti ini sebatas mengakomodasi makan minum, sebatas menyiapkan kor, sebatas hadir saat Ekaristi, sebatas hadir saat Triduum, atau ada hal-hal lebih yang menurut Soferdia ini perlu dibuat oleh SVD dan mari kami yang buat untuk memperingati hari peringatan Arnold Jansen agar Arnold Jansen ini semakin membumi, katakan begitu, di tengah umat. Kami yang berada di tengah umat. Kira-kira tanggapan Pak Lawrence? Ya Pak, kalau saya melihat Pak, masih pada tataran itu belum terlalu mendalam. Jadi kita hanya dilibatkan, ketika Triduum kita hadir bersama, lalu pada puncaknya itu kita misa, lalu makan bersama, dan makan itu juga kami juga melibatkan diri dengan membawa makanan dari rumah untuk bersama-sama kita makan bersama. Itu baru pada tataran itu Pak, belum sampai hal yang mungkin seperti tempat termaksudkan yang lebih jauh, yang artinya momen itu dilihat sebagai momentum untuk tidak hanya kalangan kita yang sudah terjaring mengenal Arnold Jansen, tapi mereka yang belum terjaring juga akhirnya tahu dan dekat dengan Arnold Jansen. Oh ya. Dan biarkan kami awam untuk bagaimana membumikan Arnold Jansen ini di tengah umat. Kenapa? Karena kami ada di tengah umat. Oh ya. Kami tidak dibiara. Kami yang berada di antara rumah, di antara tetangga dan sekian. Sudah buat sejauh mana yang begitu? Kalau kami Pak, kalau kami di dalam lingkaran hidup kami di KUB misalnya, itu kami ketika ada perayaan menjelang pesta Arnold Jansen maupun Joseph Frida de Metz, itu kami juga melakukan Triduum. Selain Triduum, ada KUB yang membuat misa. Misa peringatan Santo Arnold Jansen di KUB mereka. Itu sudah berjalan Pak, walaupun mereka bukan anggota Soferdia. Berarti sifatnya kegiatan yang merangkul orang muda misalnya. Oke, di KUB ini kami sudah punya dana Soferdia di ND untuk membackup kegiatan melukis bersama untuk semua anak-anak muda gambar Arnold Jansen. Nah, itu ya belum sampai sejauh itu belum. Kami sudah membuat sayembara untuk semua orang muda yang ada di ND menulis kisah inspiratif tentang Arnold Jansen. Juara 1, 2, 3 dananya dari Soferdia. Itu cara-cara bagaimana mendekatkan Arnold Jansen yang sesuai dengan kehidupan dan hobi atau skill atau profesionalisme orang, tetapi terselip memperkenalkan dan mendekatkan ke kelompok-kelompok yang mungkin agak ini kalau doa, mungkin agak malas kalau pergi doa Suryo dan seterusnya. Atau contoh misalnya pastor kami mau mendekatkan Arnold Jansen di momen 15 Januari atau Joseph Randemis dengan ada live musik di paroki ini dengan tema SVD dan Arnold Jansen atau Joseph Randemis supaya anak muda itu menjadi lebih dekat dengan SVD. Belum terpikir sampai ke situ ya, Pak. Silakan. Baik Pak Ter, saya tambahkan bahwa selama ini, sejauh ini ya Pak Ter, kegiatan di tanggal 15 Januari ataupun di tanggal 29 itu masih sebatas yang Bapak Lawrence jelaskan. Tetapi pada pertemuan
pengurus Soferdia baru-baru ini, kami sudah berpikir ke arah situ. Jadi nanti dari tim komunikasi akan mengadakan semacam lomba atau sharing bercerita tutur kitab suci yang akan bekerja sama juga dengan pihak komunikasi dengan Pater sendiri. Saya tidak mengarahkan pertanyaan untuk tidak Pater, ini tidak. Spontan ya, Iya, pemirsa. Spontan, jadi tidak ada maksud dari kami untuk itu. Oke, lanjut. Dan itu memang ini program. natural. Ya. Ini programnya kami di tahun 2025 ini untuk menyongsong 150 tahun SPD. Program ini sebenarnya untuk anak-anak junior dari Soferdia. Tetapi dari percakapan ini kalau kita mau menjangkau yang lebih luas, pasti pihak Soferdia juga membuka peluang bukan cuma anak juniornya Soferdia, tetapi bisa umum, bisa menjangkau mungkin anak-anak ex dari SVD mungkin, atau komunitas-komunitas yang lebih besar, KOB mungkin. Ya. Tapi itu programnya sudah direncanakan, Pak. Ya, selalu punya mimpi, harapan bahwa ada satu event besar yang dibuat di sini yang kita tahu ini dimoderatori oleh Soferdia. Event ini otak di balik ini semua adalah Soferdia. Ini kita lihat ini Soferdia. Jadi dia semakin kuat, semakin punya ini dan betul-betul orang tahu ini. Jadi harapan kami, saya sebagai SVD secara personal sebenarnya itu juga. Dan Pater Damas ya yang menjadi koordinator di ND juga satu apresiasi dari kami karena membuka peluang untuk menghubungi Soferdia, menghadirkan Soferdia di sini, berbicara banyak hal. Apa yang sudah dibuat oleh Soferdia, tantangan, keanggotaan, dan semuanya. Ini yang saya mengerti Pater Koordinator, Pater Damas, sebenarnya juga punya maksud untuk memperkenalkan Soferdia ke banyak orang melalui media ini, supaya ini tidak hanya eksklusif diketahui oleh kelompok ke dalam, yang adalah orang-orang awam yang bekerja di lembaga SVD, tapi juga semua orang yang mau bersama-sama mewujudkan matra-matra SVD. Bukan gitu ya Pak Lorenz? Ya, Pater, saya bisa tambahkan sedikit tentang siapa yang boleh direkrut menjadi anggota Soferdia ini. Nah, pertama itu para mantan SVD. Jadi apa bruder atau frater. Lalu yang kedua, orang tua dari para anggota SVD atau keluarga. Nah, yang ketiga, para karyawan-karyawati atau guru-guru yang berkarya dalam unit-unit kerja SVD, para simpatisan, para donatur, terbuka untuk siapa saja boleh boleh datang bergabung bersama Soferdia. Itu yang kami harapkan sebenarnya ya. Yang selama ini sudah mulai pelan-pelan bertumbuh karena justru di kelompok tertentu itu mulai ada ibu-ibu yang ada dosen, ada orang-orang yang pegawai, orang-orang dari kalangan birokrat itu mulai pelan-pelan menjadi bagian dari kelompok kami. Sehingga mungkin program-program atau hal-hal yang diharapkan Pater tadi itu bisa terwujud kalau orang-orang yang memiliki kemampuan ini kami rekrut terlebih dahulu, Pater. Karena kami harus sadar bahwa yang ada sekarang ini masih pada batas atau pada tataran dalam lingkaran yang kecil, masih dalam karyawan atau guru-guru yang masih ada hubungan. Tapi kalau lebih luas maka kami butuh orang-orang juga yang punya kemampuan lebih untuk bisa merekrut. Begitu Pater ya, tambahan dari saya gitu. Ibu Ina mau tambahkan sebelum kita menutup program? Baik. Saya berharap, harapan saya seperti Bapak Lorenz. Jadi Soferdia
bukan cuma doa ya Pater ya. Oke. Jadi sampaikan teman-teman atau Bapak Ibu sebentar melihat, apalagi doa. Banyak orang susah diajak untuk berdoa Pater. Oke, Tetapi termasuk saya. Pater. Jadi bukan cuma berdoa, banyak kegiatan yang dilakukan oleh Soferdia dan itu butuh kita semua, butuh tangan berikut dan berikutnya supaya misi-misi atau karya-karya SVD juga terwujud melalui kita. Jadi saya juga mengajak siapa saja yang bukan cuma yang berkarya di unit-unit SVD, tetapi semua orang yang pengen dekat, pengen mengenal Soferdia. Mari bergabung bersama kami. Nah, Pater, saya tambahkan sedikit tentang ini, doa ini. Jadi kami tidak sekedar berdoa Pater, tapi kami berdoa dengan tujuan berdoa untuk karya misi. Itu yang ditekankan oleh Pater Lukas Joa, mantan provinsial. Soferdia tugas utamanya berdoa. Berdoa untuk karya misi SVD supaya SVD bertumbuh di mana-mana gitu. Di 5 benua. Doakan para anggota misionaris supaya mereka bisa bekerja dengan baik di sana. Doa dulu, yang lain kemudian. Nah, makanya kami banyak yang masih berpikir bahwa ya kita utamakan doa ya. Nah, kemudian bertumbuhlah pikiran-pikiran bahwa ya tidak, kita harus bertumbuh juga dari segi lain, bukan hanya doa tapi dalam tindakan nyata sesuai dengan 4 matra kas yang juga sebenarnya diusahakan supaya kami bisa ikut Pater walaupun berjalan belum maksimal. Itu kami harus jujur dalam proses untuk pembelajaran dan bagaimana ini diaplikasikan ke depannya Pater. Gitu ya. Pak Lorenz, Ibu Ina, akhirnya box Soferdia kami buka dan ada banyak hal yang keluar dari box Soferdia. Jadi terima kasih banyak untuk obrolan, sama-sama, untuk cerita, untuk jawaban-jawaban yang menjadi pertanyaan publik terkait yang kita bicarakan tadi. Kami pikir ini media yang bagus untuk juga mengklarifikasi banyak hal. Jadi sekali lagi teman-teman, itu obrolan saya bersama Pak Lorenz, Ketua Soferdia di Distrik Endelio, partner SVD Awam, bersama Ibu Ina. Yang dokumentasi dan publikasi. Bagian untuk foto-foto Posting-posting. Dan ini dimoderatori oleh Pater Damas Setu. Benar? Untuk wilayah Endelio. Jadi Pater Damas, terima kasih untuk inisiatif yang bagus sekali agar kami mengundang Soferdia untuk hadir di program Buka Box, dan permintaan Pater sudah kami penuhi. Mudah-mudahan obrolan ini terjawab sebagaimana yang Pater kehendaki. Dan kepada semua teman-teman yang sudah mengikuti obrolan kami bersama kelompok Soferdia SVD Awam di wilayah Endelio, kami ucapkan terima kasih banyak. Bersama saya Pater Yohan di program Buka Box dari Studio Box Cafe, Komisi Komunikasi SVDND bersama kedua narasumber, mengucapkan terima kasih dan